Terima kasih Vera dan Iqbal untuk informasinya langsung dari Jakarta International Stadium. Pemirsa, tadi adalah kondisi terkini acara kumpul akbar untuk perubahan dari Jakarta International Stadium. Saya tidak sendiri di studio, pagi hari ini sudah hadir bersama saya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan juga pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat pagi Bang Willy, Mas Gun Gun, apa kabar? Pagi Pak Wondo. Sehat? Sehat. Turut merasakan kegembiraan dari Jakarta International Stadium sampai ke studio? Ya, ini politik yang gembira yang diekspresikan oleh perubahan itu sendiri, oleh rakyat Indonesia yang kemudian menyongsong bagaimana kerinduan mereka akan perubahan. Baik, Bang Willy, soal kesukarelaan, politik kesukarelaan ya. Ada yang sampai menginap Bang Willy, ada yang sampai berjalan kaki. Bahkan Muhaimin Iskandar tadi juga berjalan kaki, sudah tiba di sekitar area Jakarta International Stadium sekitar pukul 7 sampai 7.22 menit ya waktu Indonesia Barat. Tapi sampai saat ini belum bisa masuk ke Jakarta International Stadium. Bahkan tadi kita juga sudah saksikan juga ya, ada Capres Anies Rashid Baswedan yang juga berjalan kaki didampingi oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Ikut berjalan kaki, tidak bisa dengan mudah menembus kepadatan di sana ya Bang Willy. Bagaimana melihat dari sini, dari jauh tidak bisa menembus sampai ke Jakarta International Stadium karena padatnya massa, padatnya relawan di sana? Saya secara pribadi atau bahkan juga Pak Surya dan teman-teman yang lain merasakan ini bukan sekali dua kali. Jadi mungkin hari ini puncak Eva ya. Tapi kita lihat kemarin di Deli Serdang, itu tanggal 1 Februari. Itu sekitar 500.000, itu dari bandara saja. Dari bandara di tol full sampai ke lokasi itu kami berjalan kaki 35 menit. Pak Surya sampai naik motor dan terakhir juga di Parepare sama. Di Parepare juga ya, sama kondisinya. Di Sumatera Utara itu benar-benar pecah. Jadi itu yang suatu hal yang tidak bisa direkayasa. Kata pepatah yang lahir menunjukkan yang batin. Inilah kemudian perubahan itu Eva, suatu hal yang botol ketemu tutupnya. Perubahan itu adalah denyut nadi yang hidup, tumbuh, berkembang dari perut yang lapar, dari degup jantung yang terus berdetak, dan kemudian dari suara-suara yang kemudian menginginkan, merindukan bagaimana mereka menginginkan perubahan. Mereka benar-benar memperjuangkan perubahan. Ini tidak akan ada kalau itu cuma, ini tidak hanya semata-mata kontestasi elektoral. Tapi yang saya lihat ini sebuah realitas yang kemudian terjadinya perkawinan antara kontestasi elektoral dengan social movement. Voluntarism itu Eva, kalau elektoral melahirkan antusiasme, optimisme karena itu ada hope, tapi voluntarism, kesukarelaan itu lahir dari sebuah movement. Social movement ya. Kalau yang saya lihat ini benar-benar social movement. Saya ingat bagaimana spanduk Anies yang ditulis tangan itu sama persis apa yang kami kerjakan waktu demonstrasi, aktivis mahasiswa gitu. Itu mana kita lihat bendera, oh ini agak merah nih, kita copot terus kita sablon ulang gitu ya. Itu satu hal yang benar-benar lahir secara genuine, tidak bisa direkayasa. Nah, inilah yang kemudian sebuah kehendak zaman, zeitgeist gitu Eva. Bagaimana rakyat di sana membutuhkan dan kemudian menggerakkan perubahan. Di sisi yang lain ada figur pemimpin yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Anies kan bukan seorang yang ujuk-ujuk gitu. Anies juga bukan hanya orang yang kemudian hadir untuk kontestasi semata-mata. Tapi Anies adalah seorang putra bangsa kita yang kemudian memiliki jejak rekam benar-benar dia aktivis, dia kemudian intelektual, dia kemudian seperti Kang Gun Gun gitu, pengajar gitu, akademisi, itu benar-benar memiliki sebuah jejak rekam perjalanan yang kemudian cukup komprehensif.
sebagai pemimpin yang kemudian mengantarkan Indonesia ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Jadi ini yang kemudian ketika dia lahir, ketika dia diusung oleh Partai Nasdem, rakyat kemudian benar-benar menyambut itu secara sukaria. Dan semoga Eva, apa yang kita gambarkan hari ini di JIS Jakarta International Stadium, benar-benar ini ya kita bisa lihatlah selama ini. Kalau di sepak bola terjadi perseteruan antara The Jack dengan Bobotoh gitu, atau dengan yang lain-lain ya, dengan Arema atau dengan Persebaya ini bonek, tapi hari ini bisa bersatu padu. Ini suatu hal yang kemudian kita bisa lihat, kecintaan kepada seorang pemimpin, ada sebuah agenda bersama untuk gerakan perubahan, itu kemudian menjadi common ground. Karena ada dari klub sepak bola yang juga hadir ya. Semua hadir, semuanya hadir, tumpah ruah. Jadi sampai terakhir Eva 15 juta lebih pendaftar. Ini kita juga melihat bagaimana ada beberapa proses Eva voluntarism itu ditandai. Kalau di dunia internasional bagaimana Obama menolak pembiayaan kampanye oleh pemerintahan Amerika karena mendapatkan donasi yang luar biasa. Iya, baik. Nah, dulu kita lihat terakhir voluntarism kita itu kotak-kotak. Pilkada DKI, orang rame-rame membeli baju kotak-kotak. Itu bentuk voluntarisme yang tumbuh ya. Dan ini Eva kita lihat. Saya merinding Eva. Bagaimana politik uang menjadi patah dalam hal ini. Ya. Politik ya apa kita bilang ya, ketakutan, intimidasi tidak ada makan siang gratis, tidak ada itu bansos kayak uang makan yang siang diberikan, kayak ongkos kayak iming-iming kayak itu, rakyat selalu memiliki pembelaan. Politik selalu berbicara kepada keberpihakan. Kenapa ya Pak? Presiden itu cuma satu. Kalau caleg kami ini banyak lah ya. Tapi presiden itu the only one. Ya. Nah itu yang kemudian sebuah hal yang benar-benar membuncah. Dan insya Allah tinggal 4 hari lagi. Baik. Apa yang hadir hari ini sebagai sebuah gambaran itu akan mencerminkan kerinduan rakyat dan akan tumpah di TPS sebagai hasil kita insya Allah nanti ya Anies presiden gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.